Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Ya, di hari kedua kampanye calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali melanjutkan agendanya di Jakarta setelah kemarin ke Sabang, Aceh. Hari ini Mahfud MD bertemu dengan mahasiswa di Universitas Budi Dharma Tangerang, Banten. Muhammad Mahfud MD lahir 13 Mei 1950 Madura, Jawa Timur. Mahfud menikah dengan Zaizatun Nihayati dan dikaruniai 3 anak, yakni Dr. M. Ishwansi, Dr. Vina Amalia, dan Royhan Akbar SH MJL. Mahfud MD menempuh pendidikan dasar dan menengah di Pamekasan, Madura, bersekolah di SD Negeri Waru, sembari mondok di pesantren Al-Madiyah. Dia dilanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan. Setelah itu, Mahfud melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, menyelesaikan Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri, kemudian menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gajah Mada, jurusan Sastra Arab. Mahfud meraih Magister Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dan UGM. Mahfud MD mengawali karir sebagai dosen di UII Yogyakarta, menjadi dosen Fakultas Hukum sejak 1984 dan diangkat menjadi guru besar bidang hukum tata negara pada usia 41 tahun. Sebagai profesor hukum tata negara, Mahfud MD aktif mengajar pada 18 universitas di berbagai daerah di Indonesia. Mahfud telah menerbitkan banyak buku serta aktif menulis kolom di berbagai media massa. Mahfud pernah mengemban beberapa jabatan strategis lengkap di 3 pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya pemirsa, inilah situasi di hari kedua kampanye dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang saat ini sedang menyapa mahasiswa di Universitas Budi Dharma Tangerang, Banten. Ini merupakan hari kedua Mahfud melaksanakan kampanyenya setelah kemarin Mahfud mengawali kampanye dari Sabang, Aceh. Untuk tahapan kampanye sendiri sudah dimulai sejak kemarin, 28 November 2023, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ini mengawali kampanye dari daerah terjauh di Indonesia. Untuk Ganjar Pranowo mengawali kampanye di Merauke, Papua, sementara Mahfud MD mengawali kampanye di Sabang, Aceh. Sebagai akademisi dan pejabat negara, Mahfud MD giat di berbagai organisasi kemasyarakatan. Pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Mustasyar di Majelis Permusyawaratan. Untuk agenda hari ini, Mahfud MD dijadwalkan akan memberikan orasi kebangsaan. Sementara Ganjar Pranowo akan kembali ke Jakarta usai berkampanye kemarin di Merauke, Papua, namun belum ada agenda terkait dengan kampanye yang akan dijalani Ganjar Pranowo hari ini. Mahfud yang dikenal sebagai sosok berintegritas mendapat sejumlah gelar kehormatan dari berbagai masyarakat adat, di antaranya gelar Angku Mojo Sadio dari masyarakat Magek, Sumatera Barat, kemudian mendapat gelar Karaeng Tojeng yang berarti membawa kebenaran dari masyarakat Daleson, Sulawesi Selatan. Mahfud juga mendapat kehormatan sebagai anak adat dari warga suku Marawi Mendei, Merauke, Papua dengan legislatif dan eksekutif. Beliau pernah menjabat luar biasa dan sebagai Ya pemirsa, hari ini Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi di acara seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma Tangerang, Banten. Ini merupakan hari kedua kampanye yang dilaksanakan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
kan ya. Anggota Kan? Komisi 10 DPR RI, Bapak Hadi dan Karno, yang menghormati pula kepada pengurus Buntedio, Bapak Dr. Rudi Santaro, yang menghormati Ketua Badan Pengawas Buntedio, Bapak Wandi, kemudian Ketua Badan Daerah Buntedio, Bapak Wandi, kemudian Ibu Rektor Universitas Budayana, yaitu Ibu Dr. Elvina Jati, STFM BKP, Wakil Rektor 1 Ibu Jene Haryanto, kemudian yang Wakil Rektor 3 Pak Yakub STMBK, Dekan, Wakil Dekan, para kepala komisi, kepala biro, dan adik-adik mahasiswa dan teman lain yang tidak saya sebut satu persatu. Makan hotel, duduk cuti, duduk berlima bersama dengannya. Galilah iptek dan budi pekerti di Universitas Budi Dharma tempatnya. Menjadi tradisi di mana sekarang memulai atau menyelingi acara-acara dengan pantun yang indah-indah. Saudara, pertama ingin saya sampaikan bahwa saya datang ke sini bersama Bapak Rano Karno, ada staf khusus saya, ada postri saya dari Polkam. Itu bukan untuk kampanye pemilu, bukan untuk kampanye pemilu. Karena kalau pemilunya orang sudah pintar-pintar semuanya, nggak usah di kampanye, sudah tahu lah mau di siapa. Anda sudah tahu, Pak Rano Karno sudah tahu, saya sudah tahu partai, sudah tidak perlu kampanye, nanti dipilih aja sendiri. Ya. Saya mau cerita di bidang tugas saya, yaitu masalah kebangsaan. Dalam rangka memperkuat ikatan kebangsaan kita. Saudara, Universitas Budi Dharma ini lahir dari sebuah pergerakan yang sudah ratusan tahun di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, itu lahir sebuah perkumpulan namanya Pak ya. Perkumpulan Buntedio. Ini yang dalam catatan saya sudah dibangun perkumpulan ini melalui pembangunan kelenteng yang pertama pada tahun 1684 yang kemudian dipugar, ini catatan saya ini, pada tahun 1844 dan selesai pada tahun 1856. Dan perkumpulan Buntedio ini resminya berdiri sebagai sebuah perkumpulan atau organisasi itu tanggal 12 Januari 1912. Itu kira-kira 4 tahun sesudah Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 1948. Sesudah itu disusul dengan berbagai organisasi-organisasi pejuang kemerdekaan. Terus itu kebangkitan nasional
Nasional itu sama dengan kata bangsa, kebangkitan gerakan kebangsaan, kebangkitan nasional, lalu disusul berbagai organisasi. Nah, organisasi Bunte Biau ini lahir 12 Januari 1912, mendahului organisasi yang sekarang dua terbesar di Indonesia, kalau ormas itu adalah Muhammadiyah yang lahir 18 November dan NU lahir 14 tahun kemudian, yaitu tahun 1926, 31 Januari. Sebelum itu di Jakarta ada organisasi Jamiat Khair. Di Batavia ada organisasi Jamiat Khair yang kemudian murid-muridnya melahirkan organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian Al-Irsyad dan sebagainya. Lalu pada saat itu juga lahir gerakan kebangsaan namanya Budi Utomo. Nah, gerakan-gerakan ini yang pada tahun 1908 menyatakan tentang nasionalisme, bahwa kita ini bersatu di dalam berbagai perbedaan. Ada Buddha, tapi Hindu, Islam, nasionalis sekuler, kemudian gerakan-gerakan kemasyarakatan lain bergabung pada tanggal 20 Mei 1908, tahun 1908 itu lahir apa yang disebut Hari Kebangkitan Nasional. 20 tahun sesudah itu, pada tahun 1928 kurang. Ya. Oke. 20 tahun sesudah itu, pada tahun 1928 lahir Sumpah Pemuda. Sesudah disusul oleh lahirnya berbagai organisasi-organisasi pemuda. Pada waktu itu organisasinya masih kedaerahan, yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, kemudian ada pemuda Sumatera, Yung Sumatera, pemuda Sulawesi, Yung Brebes, Yung Jawa, Yung Islamic Born, dan Yung Sunda, Yung Madura, berorganisasi semua yang pada tahun 1928 kemudian membuat Sumpah Pemuda. Ya, membuat Sumpah Pemuda namanya. Ya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 28. Inilah yang kemudian mengantarkan Indonesia merdeka yang ada sampai saat ini. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kisah dulu tentang Indonesia merdeka yang sangat legendaris ini. Saudara, Indonesia ini mendapat dekat dari Tuhan yang Maha Kuasa karena lahir sebagai negara merdeka yang bersatu di dalam keberagaman. Basis berdirinya negara kita itu adalah pluralisme atau keberagaman. Karena kita bersumpah untuk bersatu, putra putri Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia bersatu. Di situ 17 tahun kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saudara, Indonesia itu menjadi laboratorium pluralisme terbaik di dunia sampai sekarang. Terbaik. Karena di sini semua agama bisa hidup. Aliran-aliran keagamaan juga dilindungi oleh negara. Keyakinan, kepercayaan penduduk-penduduk lokal yang berbasis adat juga mendapat perlindungan yang sama dari negara. Kita terus bersatu sampai sekarang berusia 78 tahun. Ini legendaris, saudara. Kalau mungkin saudara tahu, Arab, dunia Arab itu bahasanya sama, kulitnya sama, tapi negaranya ada 22.
22 negara Arab yang sekarang tergabung dalam Liga Arab. Indonesia ini 1360 suku bangsa bersatu dalam negara yang bernama negara Indonesia. Ada satu bangsa, satu ras, itu negaranya ada 22. Kita yang beragam etnik dan budaya itu bersatu dalam negara yang bernama Indonesia. Tidak ada di dunia yang seperti Indonesia ini sebagai berkembangnya pluralisme dan toleransi. Saya selalu mencontohkan India. India itu merdeka pada tahun 1947. Sebelum merdeka sudah pecah. Saudara ingat, Indonesia ini adalah negeri jajahan namanya Hindia Belanda. Lalu ada jajahan Inggris namanya Hindustan Raya. Itu Hindia Inggris, itu India itu Hindia Inggris. Tahun 45 Indonesia merdeka bersatu. Tapi tahun 47 ketika Mahatma Gandhi mengumumkan akan merdeka di dalam sebuah sistem demokrasi Indonesia, India langsung pecah. Mahatma Gandhi berkata begini, ayo kita sekarang udah lama menjajah Inggris, kita akan diberi kemerdekaan. Diberi kemerdekaan. Terus mari kita berikan, karena kita ini plural, banyak penganut agama, banyak suku, banyak bahasa, mari kita bersatu di dalam sebuah negara yang bernama negara Hindustan Raya, negara India. Saudara, belum merdeka, orang India yang ada di selatan, orang Hindustan Raya yang ada di selatan, namanya Pakistan. Wilayah Pakistan dipimpin oleh Ali Nahatium. Mahatma Gandhi, karena kita mau mendirikan negara demokrasi, maka demi demokrasi kami yang beragama Islam tidak ikut negara India. Kami menjadi negara sendiri, negara Islam Pakistan. Baru merdeka udah pecah. Baru mau diberi kemerdekaan tahun 47. Merdeka, kamu Hindustan Raya, yang Islam sudah tidak mau ikut karena di situ katanya dunia. Kami orang Islam mau dirikan negara sendiri, sehingga sampai sekarang perang dingin antara Pakistan dan India masih berlangsung sudah 76 tahun. Sama, Pakistan berdiri tahun 47. Ketidakadilan dianggap merajalela, ada diskriminasi di Pakistan. Orang timur Pakistan namanya Bangladesh. Tahun 71 Syekh Mujibur Rahman berdiri, saya tidak mau ikut Pakistan karena Pakistan itu meskipun sama-sama Islam tapi sewenang-wenang terhadap kami yang kulitnya agak gelap. Kami yang hidup di timur, miskin, terhinakan, kami menyatakan merdeka tahun 71 negara Bangladesh. Dan di sana sekarang masih ada isu Kashmir, isu macam-macam. Masih susah membangun persatuan. Tapi saudara kita tahun 45 merdeka. Karena didahului dengan sumpah mau bersatu, sehingga jadilah bangsa Indonesia. Ada tidak perlawanan? Ada. Begitu Indonesia merdeka kan ada berbagai pemberontakan. Tapi sumpah kita lebih kuat sehingga memberantas, menumpas pemberontakan itu lebih mudah dilakukan. Dan kita sampai sekarang ini bersatu. Itulah ikatan kebangsaan kita. Pluralisme. Pluralisme itu artinya kita sadar bahwa manusia itu diciptakan secara berbeda, sehingga mau sendiri-sendiri mendirikan negara itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menimbulkan stabilitas karena di dalam setiap kelompok pasti ada perbedaan. Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan semata. Agama apapun mengajarkan bahwa berbeda itu adalah ciptaan Tuhan.
Oleh sebab itu hiduplah bersama-sama di dalam keberbedaan itu. Itulah yang dibangun di Indonesia. Dan Indonesia pula satu-satunya di dunia ini yang merdeka karena mengusir penjajah. Bukan karena mencaplok negara yang sudah ada, mengusir penduduk aslinya, dan juga bukan karena diberi hadiah oleh penjajah sebelumnya. Satu-satunya. Saudara mau lihat Amerika Pak hebat loh, itu mencaplok penduduk asli diusir, namanya orang India. Australia Pak, Australia mengusir orang aborigin. India Pak, India itu hadiah dari Inggris merdekanya sama dengan Malaysia, Brunei. Tapi Indonesia merdeka bukan karena hadiah. Indonesia itu merdeka karena berperang usir penjajahnya. Jadi kalau kita pelajari sejarah perjuangan bangsa kita itu luar biasa. Indonesia dijajah oleh Belanda pada tahun 1502, konon Belanda itu masuk pertama 1502. Tahun 1942 Jepang masuk mengganti sebagai penjajah karena Jepang menang di dalam Perang Dunia I, lalu masuk ke Indonesia mengusir Belanda. Belanda menyerahkan kepada Jepang karena Belanda kalah. Kemudian pada awal tahun 45, 3 tahun sesudah Jepang menjajah Indonesia, Jepang mengumumkan kami akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Itu pada bulan Februari, teman-teman. Indonesia sebentar lagi akan merdeka, tapi bantu kami berperang melawan saudara sekutu. Sejak itu lalu dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Bulan Maret dibentuk, dilatih, lalu bersidang. Sesudah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada awal Agustus, Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman dipanggil oleh pemerintah Jepang ke dalam. Diberitahu, Bung, Anda sudah berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar. Berarti Anda sudah siap merdeka. Itu awal Agustus. Terus silakan nanti antara tanggal 22, 23 atau 24 Agustus nanti dibicarakan kemudian tanggalnya. Anda datang ke Tokyo untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Wah, Bung Karno, Rajiman, Bung Hatta, gembira, kita sudah akan merdeka. Pulang ke Indonesia, kirim telegram ke teman-temannya di Indonesia. Kita akan merdeka. Nanti tanggal 22, 23, 24 saya akan ke Tokyo untuk menerima hadiah kemerdekaan karena kita sudah membantu Jepang. Saudara, kemudian pulang ke Indonesia. Bung Karno itu dicegat oleh anak-anak milenial waktu itu, oleh anak-anak muda. Bilang, Bung, kita harus segera merdeka. Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur dibom oleh tentara sekutu. Sekarang giliran kita merdeka. Bung Karno bilang, sabar. Tanggal 22 atau 23 atau 24 saya akan ke Tokyo menerima tongkat kemerdekaan dari Kaisar Hirohito. Anak-anak muda tidak, jangan Bung, jangan mau menerima dia kemerdekaan, kita merdeka sendiri. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya dan Hatta ini pemimpin berjuang sudah puluhan tahun, masa mau merdeka sebentar lagi? Kamu anak-anak muda ini tidak sabar, tunggu. Anak muda ini mengeluarkan dali. Bung, berdasarkan hukum internasional, Konvensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1908 disebutkan bahwa negara jajahan yang kemudian penjajahnya kalah perang
itu tidak boleh merdeka, melainkan harus dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Artinya menurut konvensi Wina, Indonesia harus dikembalikan ke Belanda. Mau begitu? Ya kita pokoknya terima dulu kemerdekaan, kata Bung Karno. Terima dulu kemerdekaan dari Jepang, habis itu kita pertahankan. Nggak bisa, hukum internasional harus kembali ke Belanda. Bung Karno, Bung Hatta tidak mau, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dijemput. Dalam bahasa yang populer pada saat itu, Bung Karno diculik oleh anak-anak muda, dibawa ke Rengas Dengklok, lalu di situ dipaksa membaca proklamasi kemerdekaan, dipaksa menyanyikan Indonesia Raya, dan dipaksa menaikkan bendera merah putih di Rengas Dengklok. Sekarang rumahnya masih ada, sehingga pada waktu itu Bung Karno baca, Bung Hatta juga baca proklamasi kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan yang belum dalam bentuk teks. Nah, saudara sekalian, sesudah tanggal 16 Agustus Bung Karno membacakan kemerdekaan di Rengas Dengklok, pulang ke Jakarta. Lalu Bung Karno ditanya oleh teman-teman, bilang, kemana aja kamu saja, kamu lihat ini loh anak-anak muda ini. Saya dibawa, dipaksa tadi membaca kemerdekaan. Jadi Indonesia sudah merdeka. Tadi saya sudah baca, kata Bung Karno. Tapi kemerdekaan tadi itu tidak sah. Kenapa? Tidak ada yang dengar, cuma 11 orang anak muda itu. Lalu saya Hatta, siapa yang tahu? Kemerdekaan itu harus disiapkan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, kata Bung Karno, ini anak-anak muda revolusioner yang hebat. Saya setuju dengan pendapatnya bahwa kita harus merdeka sendiri. Tidak usah nunggu hadiah dari Jepang. Besok proklamasi kemerdekaan kita ulangi. Nyatakan secara resmi, disiapkan di seluruh dunia melalui radio, dikawal oleh aparat-aparat yang ada di Batavia. Itulah sejarah kemerdekaan kita. Saudara, kemerdekaan kita peroleh dengan proklamasi. Oleh sebab itu berbeda antara Declaration of Independence di berbagai negara. Kita mengatakan proclamation, pernyataan sepihak, bukan deklarasi yang disetujui bersama. Sepihak bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sesudah itu datang Belanda atas nama Konvensi Wina 1938 tadi loh. Ini harus kembali ke Belanda. PBB membentuk gabungan tentara yang disebut tentara kita. Ada India, Inggris, Belanda dan lain-lain bergabung di situ menyerang kembali Indonesia. Disitulah kita berperang tidak kurang dari 4,5 tahun. Sampai akhirnya penjajah lari, tergiring-giring, dan kita memperoleh kemerdekaan. Karena mengusir penjajah, bukan karena mendapat hadiah dari penjajah. Itulah Indonesia. Saudara, ikatan dan rasa nasionalisme seperti ini yang harus kita pertahankan ke depan. Bahwa kita mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang lahir dari kesadaran atas keberbedaan. Pluralisme. Oleh sebab itu tidak boleh ada diskriminasi dari sebuah kelompok yang merasa ikatan primordialnya paling bisa mendiskriminasi kelompok kecil. Saya sering katakan, saya orang Islam, mayoritas di Indonesia, 87%. Yang lain berbagi ke agama lain. Tapi meski begitu, saya selalu katakan, tidak boleh orang yang merasa mayoritas itu sewenang-wenang kepada orang yang jumlahnya lebih kecil. Tidak boleh. Kenapa? Pertama, urusan keyakinan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap orang. Dia yakini sesuatu, kita harus hormati. Kalau kita mau menang-menangan karena jumlah penduduk, jumlah pemeluk agama kita paling besar, misalnya,
Ya itu tidak benar juga, karena kita hanya besar di Indonesia. Coba kamu ke Amerika, coba kamu ke Eropa, orang Islam sedikit. Kalau kamu mau nyerang orang minoritas karena agamanya pemeluknya kecil, kita diserang di Eropa, diserang di Amerika, diserang di mana-mana misalnya, karena jumlah kita kecil. Oleh sebab itu, agama itu apapun mengandung kesan persaudaraan. Jangan banyak-banyakan. Semua harus bersaudara. Suku juga begitu, ras juga begitu. Nah saudara, itulah yang kita jaga sejak dulu. Ikatan kebangsaan kita berdasar kesadaran atas keberbedaan, sehingga kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beragam, suku, agama, ras, budaya, tapi Tunggal Ika. Satu juga kita untuk mencapai tujuan Indonesia yang sama, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara, saya sekarang sedang berbicara di sebuah universitas, yaitu Universitas Budi Dharma. Artinya apa? Saya sedang berbicara di lembaga pendidikan. Saudara, pendidikan kita mempunyai prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan kehidupan otak, bukan mencerdaskan otak manusia, tapi mencerdaskan kehidupan. Apa tuh mencerdaskan kehidupan? Di situ ada unsur-unsur intelektual dan unsur moral, moralitas. Itu penting. Maka kalau namanya Universitas Budi Dharma, muatan nilai moralnya pasti tinggi. Dan itu penting, karena begini, otak itu, saudara, kalau cerdas otaknya, tapi wataknya, akhlaknya, budi pekertinya tidak baik, itu bisa merusak. Sudah, saya punya catatan yang masih saya ingat. Korupsi itu kejahatan paling berbahaya. Tetapi saudara, lebih dari 84% koruptor di Indonesia itu adalah orang lulusan perguruan tinggi. Lebih dari 84%. Itu lulusan perguruan tinggi. Orang-orang sekolah gini kok moralnya jejak, nggak punya rasa untuk berbagi dengan saudara-saudaranya. Harta rakyat dikorupsi, dicuri. Kalau dulu orang kaget, Pak, apa betul lulusan perguruan tinggi itu 84% korupsi? Bukan, korupsi itu 84% lebih lulusan perguruan tinggi. Orang yang sekarang dipidana korupsi itu, jumlah 1.250 orang sudah dihukum karena korupsi. Nah, 84% dari sini, jadi kira-kira 950 orang itu lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi berapa jumlahnya? 17 juta orang lebih sekarang. Lalu ada 950% kira-kira yang terlibat korupsi. Yang lain itu berarti masih baik-baik. Jadi perguruan tinggi terus saja bekerja. Bahwa ada yang nakal, sebagian kecil, yang kemudian kebetulan menempati posisi-posisi penting di negeri ini, maka saudara sekalian, itu sesuatu yang sulit dihindari. Tapi arus besar produk pendidikan itu adalah arus yang baik. Itu sebabnya, saudara sekalian, ya jumlahnya segitu. Kalau dilihat dari angka koruptornya aja 84% besar. Tapi kalau dilihat dari seluruh lulusan perguruan tinggi itu kecil, tidak ada 0,000 berapa persen itu. Artinya masih oke. Oleh sebab itu teruslah berkhidmat kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia.
Saudara sekalian, saya sekarang akan bicara akan kampanye politik, tapi bukan politik tentang saudara harus milih siapa. Saya akan bicara politik sebagai ketentuan konstitusi, yaitu pemilihan umum. Jadi aturannya itu di kampus, di pesantren, di masjid tidak boleh kampanye politik. Yang benar itu tidak boleh kampanye politik elektoral. Kalau mengajari rakyat bernegara dengan baik itu diajarkan di kampus. Mengajari para santri murid agar berpolitik dengan bersih, demokratis dan jujur itu wajib dibicarakan di kampus. Kalau bicara di kampus tidak boleh, besok pilih ya itu orang baik, yang jelek itu tidak boleh. Tapi kalau saya katakan, saudara harus ikuti pemilu ini dengan benar. Gunakan hak pilih saudara dengan sebaik-baiknya. Pilihlah orang atau partai yang menurut saudara baik. Siapa itu tergantung Anda masing-masing. Silakan. Siapa aja Anda berhak memilih, menentukan menilai sendiri. Kebutuhan saya itu apa? Oh, saya butuh ini ke depan, saya ingin Indonesia seperti ini. Oh, kalau itu saya milih itu. Saya milih itu. Silakan, tetapi jangan sia-siakan, saudara. Pemilu ini, saudara untuk tidak milih, jangan sia-siakan, rugi. Karena kalau orang-orang baik, misalnya saudara, saya ingin ini negara baik, agar Indonesia baik, maka saya hanya memilih orang yang baik. Tetapi dari calon-calon yang ada tidak ada yang baik. Lalu saudara tidak milih, rugi. Karena apa? Karena yang ada nanti orang-orang yang tidak baik. Milih pasti yang tidak baik juga. Oleh sebab itu pilihlah yang terbaik dari yang ada. Pilihlah yang terbaik dari yang ada. Sehingga nanti saudara punya tanggung jawab dan bisa punya sumbangan kepada negara ini untuk memilih calon-calon wakil rakyat, calon pimpinan pusat, pimpinan daerah, dan sebagainya secara bertanggung jawab. Karena pada akhirnya nanti, saudara, kan saudara juga yang akan meneruskan Indonesia ini. Dan jangan lupa, Indonesia tadi yang begitu besar bersatu itu, saudara, ini sangat kaya-kayanya. Kita hidup di 17.508 pulau dengan kekayaan alam yang luar biasa, hutan, emas, ikan, nikel, timah, semuanya. Semua kita punya, saudara, tinggal kita nanti memanfaatkannya secara bersama-sama di dalam satu ketata pemerintahan yang baik. Saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya kita berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita akan berdiskusi lebih hangat dan lebih dekat dengan Prof. Mahfud. Kami informasikan bahwa topik tema pembahasan kita kali ini terkait dengan wawasan kebangsaan, kemajemukan keragaman yang ada di Indonesia. 20 menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita yang tadinya sudah memaparkan terkait dengan topik bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaannya tidak dengan cuma-cuma, tetapi dengan darah dan perjuangan, yakni dengan kesatuan hati rakyat Indonesia. Maka demikian breaking news, selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Bukan lagi free trade, perdagangan bebas, tapi fair trade.